Iku lo Zoom Jovani oh. Sudah lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Kris dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan dengan topik popularitas dari birokrasi keterlibatan dalam asosiasi sukarela. Next. Poin pembahasan kelompok kami, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada modal sosial dan birokrasi, selanjutnya ada mengubah kontur modal sosial, selanjutnya ada keterlibatan populer kontemporer dalam asosiasi, dan terakhir ada kesimpulan, yakni menggali sejarah habitus birokrasi. Next. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Lutfiatul Laili, NPM 70, kemudian ada saya, Feni Ella, NPM 140, kemudian ada Davania Ryoga, NPM 207, kemudian ada Silmi Safira, NPM 226, dan yang terakhir ada Amanda Aurelia, NPM 231. Next. Baik. Pertama ada pendahuluan. Weber mengembangkan konsep birokrasi untuk membedakan bentuk-bentuk organisasi modern. Diferensiasi ini merupakan sarana birokrasi untuk mempromosikan segala macam kejahatan, sehingga fokus historis inilah yang menjelaskan dukungan Weber yang dijaga ketat untuk birokrasi. Asosiasi sukarela biasanya menilai formalisasi prosedur dan hierarki jabatan sehingga dinilai sebagai suatu birokrasi. Asosiasi sukarela berbeda dari tipe ideal Weber yang dalam argumennya bahwa birokrasi adalah kegiatan resmi menuntut kapasitas kerja penuh pejabat. Keterlibatan dalam asosiasi menjadi sarana penting dalam mewujudkan kepentingan. Karenanya, eksklusivitas sosial tumbuh asosiasi formal menunjukkan peningkatan homologi antara perbedaan pelayanan dari manajerial dan birokrasi untuk sejauh mana dapat mengidentifikasikan struktur administratif itu semakin eksklusif secara sosial. Next. Namun kecenderungan keanggotaan asosiasi menjadi semakin eksklusif, berarti bahwa struktur birokrasi lebih berbeda secara sosial. Hal itu menunjukkan secara mengkhawatirkan bahwa keuntungan dari asosiasional keanggotaan cenderung menjadi semakin cenderung ke grup tertentu. Sehingga tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui sejarah birokrasi dengan mempertimbangkan bagaimana diferensiasi birokrasi dari kelompok sosial berubah dalam periode kontemporer. Kesimpulannya, dalam bab ini nantinya akan menghubungkan perdebatan tentang birokrasi. Penulis bab ini berpendapat bahwa asosiasi formal tetap merupakan bentuk-bentuk krusial yang esensial bagi sebuah pemerintahan yang demokratis dengan masyarakat sipil yang aktif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya yaitu modal sosial dan birokrasi. Jadi di dalam modal sosial ini seperti konsep yang mengacu pada kualitas dan kekuatan hubungan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan yang ada di dalam suatu masyarakat. Dan modal sosial dan birokrasi adalah dua elemen yang saling berhubungan dalam konteks sosial dan politik. Modal sosial juga dapat mempengaruhi kinerja birokrasi dan sebaliknya. Dan selanjutnya ada beberapa poin yang dapat menggambarkan hubungan modal. Next. Bisa slide sebelumnya. Oke, next aja nggak apa-apa. Yang pertama ada kepercayaan dan kerjasama. Modal sosial yang tinggi dalam masyarakat cenderung meningkatkan kepercayaan antara individu dan juga antar lembaga. Yang kedua tentang legitimasi dan juga keadilan. Jadi dalam modal sosial yang kuat itu mendorong masyarakat untuk mempercayai dan mengakui keabsahan birokrasi. Yang ketiga ada responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi modal ini adalah modal sosial yang baik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan juga mempengaruhi kebijakan publik.
Yang keempat ada pembangunan masyarakat. Dalam model sosial yang kuat juga dapat mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Lanjutan, penurunan ini hampir sepenuhnya disebabkan oleh pengurangan jumlah anggota dari dua jenis organisasi, yaitu serikat pekerja dan klub pekerja. Namun, terdapat beberapa jenis asosiasi yang semakin populer, terutama komunitas penyewa, yang meningkat sebesar 3,4% dan organisasi profesional meningkat 2,6%. Mengubah kontur modal sosial. Ada keterlibatan populer yang kuat dalam berbagai macam asosiasi formal. Ada catatan sejarah yang luar biasa tentang apa yang disebut birokrasi kerakyatan. Dalam bentuk serikat pekerja, masyarakat yang ramah, masyarakat pembangun, koperasi, dan sejenisnya. Membandingkan keterlibatan yang dilaporkan dalam asosiasi sukarela menggunakan survei yang dilakukan pada titik waktu yang berbeda. Terjadi penurunan keanggotaan semua organisasi dari waktu ke waktu. Tingkat keanggotaan turun dari rata-rata 1,59 jenis asosiasi per orang pada tahun 1972 menjadi 0,98. Namun, penurunan ini hampir seluruhnya disebabkan oleh jatuhnya keanggotaan dua jenis asosiasi, yaitu serikat pekerja dan klub pekerja. Baik, berikutnya yaitu keterlibatan populer kontemporer dalam asosiasi. Pada bagian ini membahas pentingnya keanggotaan dari sudut pandang publik, memeriksa sejauh mana keterlibatan menyampaikan kapasitas, keterampilan, sumber daya, atau manfaat lain yang mungkin tidak tersedia bagi mereka yang tidak bergabung dengan asosiasi tersebut, dan yang minat dan antusiasmenya diatur dengan cara informal murni. Selanjutnya ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, terdapat berbagai aktivitas yang cukup besar di berbagai jenis asosiasi. Sebagaimana pada tabel 13.2 yang menunjukkan sejauh mana orang terlibat dalam asosiasi. Kedua, mereka yang tidak berada dalam asosiasi formal cenderung tidak memberikan kompensasi melalui keterlibatan informal. Sebaliknya, mereka yang tidak terlibat secara formal cenderung jatuh ke dalam dua jenis. Tiga, dan sebaliknya, mereka yang memiliki antusiasme paling aktif, hampir semuanya tanpa kecuali mereka yang berada dalam asosiasi formal. 4. Ada perbedaan yang jelas dalam cara responden melaporkan keterlibatan mereka dalam organisasi yang dijalankan secara komersial dan manajerial. Untuk kesimpulan menggali sejarah habitus birokrasi. Habitus birokrasi mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, dan sikap yang berkembang di kalangan birokrat sebagai akibat dari pengalaman dan latihan dalam sistem birokrasi. Sejarah habitus birokrasi dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal perkembangan birokrasi modern. Habitus birokrasi seringkali mencerminkan karakteristik seperti formalitas, penekanan prosedur, orientasi pada aturan hierarki yang jelas, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, dan penekanan pada pengawasan dan kontrol. Next. Secara keseluruhan, sejarah habitus birokrasi melibatkan perkembangan dan evolusi sistem birokrasi modern yang dipengaruhi oleh pemikiran Weber dan pengalaman birokrasi dalam berbagai negara. Habitus birokrasi memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku dan budaya organisasi birokrasi dan memahami sejarah yang dapat diberikan. Next.
Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.